Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang OHS Programmable Controller dasar. Di sini ada soal wajib sebagai berikut. Jadi di sistem ini mempunyai I/O sebagai berikut: tombol start, tombol stop, switch mode untuk masuk mode on atau mode off, terus silinder A, silinder B, silinder C, dan posisi sensor minimum dan maksimum. Terus ada lampu D, lampu E, dan lampu F. Jadi sistem ini akan berjalan ketika tombol startnya ditekan sebanyak 2 kali berturut-turut, dan jika sistem ingin berhenti harus menunggu semua rangkaian sekuensial selesai dan tombol stopnya ditekan 3 kali berturut-turut baru akan selesai. Jadi jika rangkaiannya masih belum selesai sekuensialnya total 1 sampai 7, meskipun tombol stopnya ditekan 3 kali berturut-turut, dia akan tetap berjalan sampai yang terakhir 7, terus kembali lagi ke 1, baru dia akan selesai jika stopnya aktif. Seperti itu. Jadi di sini ada tahapan sekuensial. Yang pertama itu silinder A maju sampai posisi maksimum. Ini jika startnya sudah ditekan 2 kali ya sekuensialnya. Jadi setelah silinder A maju sampai posisi maksimum, dia akan mundur lagi sampai posisi minimum. Terus ada percabangan, yaitu 2 mode, mode off dan mode on. Di mana di sini mode off ada beberapa stepnya, yaitu diulang 4 kali, yaitu silinder B mundur sampai posisi minimum dan maju sampai maksimum, itu diulang sampai 4 kali. Dan ketika sudah diulang 4 kali, lanjut ke poin B, yaitu lampu D menyala selama 3 detik. Terus jika sudah, lanjut ke C, lampu E menyala selama 2 detik. Jika sudah, lanjut ke D, lampu F menyala selama 1 detik. Nah, racet anjing kayak racet kok. Oke. Lanjut ke tahapan ya bel. Baleni mana yo cangkrik, cangkrik. Males ngedit aku. Males, males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS PLC. Racet tempo, Mas tadi sih video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS PLC yang soal wajib. Jadi ada suatu permasalahan sistem sekuensial dengan I/O 1 tombol start, tombol stop, switch mode untuk memilih mode on dan mode off, silinder A, silinder B, silinder C, dan posisi sensor minimum dan maksimum untuk silinder A, B, dan C. Ini ada lampu D, lampu E, lampu F sebagai output juga. Dan untuk menjalankan sistem sekuensial dari 1 sampai 7 ini harus ditekan tombol start berturut-turut selama 2 kali baru bisa jalan. Terus kalau ingin berhenti, ini berhentinya ditekan tombol stop 3 kali berturut-turut. Tapi sistem tidak akan berhenti kecuali sekuensial sudah selesai. Jadi kalau sekuensial masih di angka 4 atau angka 5, belum selesai sampai 7, meskipun tombol stop ini sudah aktif selama 3 kali, dia akan menuntaskan terlebih dahulu sampai nomor 7. Lalu ketika kembali ke nomor 1 dan mematikan semua sekuensialnya, baru dia off. Seperti itu. Jadi di sini ada tahapan sekuensialnya 1 sampai 7. Yang pertama silinder A maju sampai posisi maksimum. Yang kedua silinder A mundur sampai posisi minimum. Terus ada percabangan mode off dan mode on. Jika mode off diulang 4 kali, yaitu silinder B mundur sampai posisi minimum, maju sampai posisi maksimum. Ini diulang sebanyak 4 kali. Jika sudah 4 kali, maka lanjut ke poin B, yaitu lampu D menyala selama 3 detik. Jika sudah, lanjut ke C,
lampu E menyala selama 2 detik. Jika sudah, lanjut ke D, yaitu lampu F menyala selama 1 detik. Namun, jika mode off ini tidak diaktifkan, malah mengaktifkan mode on, maka ini sequentialnya di dalam mode on, yaitu diulang 2 kali, lampu D, E, dan F menyala selama 2 detik. Jadi semua 3 lampu ini menyala selama 2 detik, terus mati selama 2 detik. Diulangi sampai 2 kali. Seperti itu. Jika sudah selesai, lanjut ke poin B, yaitu silinder C mundur sampai posisi minimum, dan silinder C maju sampai posisi maksimum. Jika sudah selesai, keluar dari mode-mode ini, maka akan lanjut ke poin nomor 5, yaitu silinder A maju sampai posisi maksimum kembali. Silinder A juga mundur sampai posisi minimum kembali, sama seperti nomor 1 dan 2. Jika sudah selesai, langsung lampu D, E, dan F menyala selama 5 detik. Di sini saya juga ada yang harus saya kerjakan, yaitu membuat daftar I/O, alamat memori, terus membuat analisis. Saya di sini menggunakan diagram sekuensial, tahap pembagian waktu, terus membuat letter diagram dan membuktikan kebenaran dengan simulasi. Habis ini kita simulasikan bersama. Oke, jadi ini adalah sekuensial utamanya. Saya buat dengan sedemikian rupa. Jadi yang pertama untuk bagian start dan stopnya di sini. Jadi di start sini langsung di dalam proses start ada aktivitas start, dan dia kan ditekan sebanyak 2 kali. Ini saya namakan counter 1, C1. Di dalam aktivitas C1 di sini ada start on. Jadi jika start ditekan, dia akan menghasilkan C1 count. Jadi dia akan counter dirinya sendiri, counter C1 sebanyak 2 kali. Jika sudah 2 kali, maka C1 akan on, dan jika C1 on, dia akan mereset C2, di mana C2 di sini adalah counter miliknya stop. Jadi di sini untuk proses stopnya ada aktivitas stop C2, saya beri nama counter 2. Di dalam aktivitas counter 2 ada tombol stop. Jika tombol stopnya ditekan, akan menghasilkan C2 count sebanyak 3 kali. Akan berulang sampai 3 kali, sampai jika sudah selesai, akan C2 akan on. Jika C2 on, maka dia akan reset C1 miliknya start. Jadi di sini saling terhubung ya. Jika startnya on, maka stopnya akan reset. Jika stopnya on, startnya akan reset. Langsung ketika kita menjalankan program utama ini, berarti startnya on, di mana start adalah C1, berarti di sini adalah C1 on. Ketika C1 on, dan ini saya on-kan dengan mode selesai, nanti saya jelaskan lebih lanjut, dan saya end-kan dengan selesai 1 dan selesai 2. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Jika C1 on, maka A akan maju. Silinder A akan maju. Jika sudah maju, terus sampai A maksimum, silinder A akan mundur. Jika silinder A sudah mundur sampai A minimum, terus mode selesai off ini saya jelaskan nanti. Jadi langsung masuk ke proses mode. Jadi di dalam proses mode ini ada pilihan, yaitu mode on dan mode off. Jika user memilih mode on, maka akan masuk ke sequential ini, di mana mode on ini diaktifkan input oleh proses mode, yaitu tadi proses mode akan on, dan didukung dengan switch mode. Karena proses on, maka switch mode-nya harus di-on-kan. Tadi ada datem switch sebagai switch mode ya. Ketika sudah aktif masuk ke mode on, akan mereset C3, di mana C3 nanti ada aktivitasnya sendiri. Ketika sudah di reset, C3 akan off. Ketika off, dia akan melakukan indikator proses. C3 off,
Dan jika sudah sampai C3 off proses ini, dia akan masuk ke aktivitas C3, di mana di sini adalah aktivitas C3. Untuk inputan aktivitas C3 adalah C3 off on, berarti C3 off-nya itu off, beneran off, dan di end-kan dengan C mundur. Ini C mundur. Jadi jika C3-nya udah on, maka dia otomatis akan memutus C3 off ini tadi. Jika ini sudah masuk ke sini, akan mengaktifkan T0 aktif, itu menandakan timer 0 siap untuk bekerja. Terus T0-nya off. Dan jika T0 off, T0 akan kerja. Dan di sini adalah aktivitas timer. Saya beri nama aktivitas timer 0. Di mana aktivitas timer 0 di mode on ini adalah T0 kerja inputnya di end-kan dengan T1 aktif off ini. Jadi di normally close kan. Akan membuat lampu on, yaitu lampu D, E, dan F. Jika sudah sampai timer yang ditentukan yaitu 2 detik, maka timer akan on jika timernya habis. Dan jika timer 0 on, akan membuat timer 1 aktif, yaitu siap untuk bekerja. Timer 1 ada 2 detik di sini, yaitu T1 off, untuk menandakan dia siap bekerja dengan indikator awalnya timer off, dan T1 akan bekerja dan masuk ke aktivitas timer 1, di mana aktivitas timer 1 ini adalah inputannya adalah timer 1 kerja on dan di-end-kan dengan C3 count, menghasilkan proses lampu mati, yaitu lampu D, E, dan F akan mati. Jika sudah selesai waktunya sudah habis 2 detik, maka T1 akan on. Jika sudah on, maka akan menghasilkan C3 counter. Akan menghitung C3 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Akan bekerja selama 2 kali. Jika sudah, maka C3 akan on counternya. Jika sudah on, ini ada output lagi yaitu sender C mundur. Sampai sensor C menyentuh minimum, terus C akan maju kembali sampai C maksimum. Terus akan menghasilkan selesai 1. Jadi di sini di mode on. Jika sudah selesai melakukan sekuensialnya, saya beri nama selesai 1. Dan akan memutus semua sekuensial yang terhubung tadi. Jika selesai 1 sudah selesai, dia akan ke sini. Jika selesai 1 atau selesai 2 udah selesai, dia akan mengaktifkan mode selesai. Di mana mode selesai, sehabis mode selesai ini, dia akan memajukan silinder A dan memundurkan silinder A lagi, yaitu ada di awal sini. Jadi di sini saya OR-kan dengan C1 on tadi. Jadi C1 on, saya OR-kan dengan mode selesai. Dan saya end-kan ini, keduanya, dengan selesai 1 dan selesai 2. Dan terutama juga dengan selesai, yaitu program selesai yang utama. Program selesai yang ini, sekuensial utama. Ini belum saya tambahi. Jika mode selesainya sudah aktif, D1-nya kan aktif. Jadi meskipun C1-nya tidak aktif, yaitu ketika user tiba-tiba memencet tombol stop sebanyak 3 kali, maka tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena mode selesai sudah aktif, karena sudah masuk mode selesai. Seperti itu. Meskipun sebelum mode selesai aktif dan user ingin mati, maka dia mati. Tapi ini A maju akan tetap hidup karena ini ada latch-nya A maju. Jadi di sini mode selesai hidup. Dan selesai 1 tadi hanya untuk
mematikan sekuensial dari A maju, A mundur, dan proses proses mode juga agar bisa maju dan mundur kembali, agar bisa di reset lokal istilahnya, kecil-kecilan. Jika sudah berhasil ke reset, mode selesai akan on, maka dia akan on lagi yang maju. Terus kita masukkan Amax lagi sampai Amax, terus A mundur sampai Amin. Dan dia tidak akan masuk ke proses mode lagi. Kenapa? Karena di sini ada normally close dari mode selesai. Ketika mode selesainya on, maka dia akan terbuka. Maka dia tidak akan masuk ke proses mode, tapi langsung masuk ke telema aktif. Di mana di sini di soalnya, ketika sudah sudah memasuki salah satu mode, dia akan sinder A akan maju, sinder A akan mundur, dan akan masuk ke timer 5 detik, yaitu D dan E dan F menyala, di mana timer 5 detik ini saya beri nama aktivitas timer 5. Jadi jika T5 aktif ini inputnya adalah mode selesai, saya endkan dengan A minimum, mengaktifkan timer aktif, menandakan timer 5 siap untuk bekerja dengan durasi 5 detik, dan timer off inputnya dan menghasilkan proses T5 akan bekerja. Dan aktivitas timer 5 ada di sini. T5 kerja di-end-kan dengan selesai. Prosesnya yaitu lampu on, D dan E dan F lampunya akan menyala selama 5 detik. Jadi seperti itu, jika sudah selesai selama 5 detik, T5 akan on dan akan selesai sekuensialnya, selesai akan hidup, dan akan mematikan semua sekuensial yang ada di sini. Dan seperti yang sudah timer-timer yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di mode on, timer 0 dan timer 1, di mana ini adalah sekuensial yang diulang 2 kali ya. Jadi lampu D, lampu E, lampu F akan menyala selama 2 detik. Jadi 5 ke 4 1 detik, 4 ke 3 2 detik. Berarti dia akan menyala 2 detik, nyala, terus mati selama 2 detik lagi. 2 ke 1 1 detik, 1 ke 0 2 detik, mati. Terus akan menyala lagi, terus akan mati lagi. Karena mode on diulang 2 kali. Dan di mode off, saya belum jelaskan mode off. Jadi ketika user memasuki mode off, di sini inputnya adalah proses mode, di-end-kan dengan switch mode yang off, dan akan mereset C4, di mana indikator awalnya C4 off. Ketika C4 off sudah aktif, maka aktivitas C4 siap untuk dikerjakan, di mana aktivitas C4 ini adalah yang awalnya B mundur sampai B minimum, B maju sampai B maksimum, di counter sebanyak 4 kali, terus sampai 4 kali sampai C4 on. Ketika C4 sudah on, akan mengaktifkan T2 aktif, menandakan T2 siap untuk bekerja, dan input awalnya yaitu T2 off, karena belum selesai timernya, dan T2 akan bekerja, yaitu mengaktifkan timer 2, di mana timer 2 di sini adalah mengaktifkan lampu D selama 3 detik. Dan jika sudah 3 detik, maka T2 akan on. Jika T2 on, akan menghasilkan T3 aktif, menandakan timer 3 akan siap untuk bekerja, dan inputan awalnya yaitu T3 off. T3 off menghasilkan T3 kerja, menandakan aktivitas timer akan bekerja, di mana T3 yaitu menghasilkan lampu E akan on selama 2 detik. Jika sudah 2 detik, T3 akan menyala, dan T3 akan menghasilkan T4 aktif, menandakan T4 siap untuk bekerja, dan dengan indikator awalnya inputannya T4 masih mati, dan menghasilkan T4 siap untuk akan bekerja.
di mana aktivitas T4 di sini adalah untuk mengaktifkan lampu F selama 1 detik. Jika sudah, maka T4 akan on dan akan menghasilkan selesai 2, di mana selesai 2 di sini adalah akhir dari sequential mode off yang akan mematikan sequential yang ada di mode off semua. Jadi di mode off ini ada timer 2, timer 3, dan timer 4, di mana lampu D akan menyala selama 3 detik, 6 ke 5 1 detik, 5 ke 4 2 detik, 4 ke 3 3 detik. Terus lampu E akan menyala 2 detik, 3 ke 2 1 detik, 2 ke 1 2 detik. Dan lampu F akan menyala 1 detik, 1 ke 0 1 detik, maka selanjutnya akan off. Dan timer 5 yang utama tadi ini lampu D, E, F menyala selama 5 detik. Maka di sini ada 5. 5 ke 4 1 detik, 4 ke 3 2 detik, 3 ke 2 3 detik, 2 ke 1 4 detik, 1 ke 0 5 detik. Selanjutnya akan off. Seperti itu, jadi bentuknya seperti ini diagram sequentialnya agak berantakan. Dan sudah saya bentuk sedemikian rupa juga di JX Programmer. Semua input, output, proses, dan juga timer dan counternya juga sudah disetting, dan juga dummy untuk memudahkan kita untuk menekan input-inputnya. Langsung dicontohkan. Di sini kita akan menekan start selama 2 kali, maka C1 akan menyala. C1 di sini menyala, menandakan bahwa start siap untuk dimulai. Kalau stopnya 3 kali, maaf, 2, 3. Maka counter 2 akan aktif dan counter 1 akan kembali meresetnya. Dan ketika start aktif juga counter 2 sebagai stop akan di-reset. Dan ketika sudah aktif, maka yang selanjutnya adalah A maju sampai maksimum, A mundur sampai minimum. Langsung kita coba. A maju sampai maksimum, A mundur sampai minimum. Off yang kita cari. Kenapa? Karena ini switch mode-nya off. Di mana mode off di sini adalah diulang 4 kali, silinder B mundur sampai minimum, terus silinder B maju sampai posisi maksimum. Kita inputkan 1, 2, 3. Sebentar, kalau sudah nyala maka lampu D, E, F akan menyala berturut-turut selama 3 detik, 2 detik, dan 1 detik. Bmax. Lampu D menyala selama 2 detik, lampu F selama 1 detik. Jika sudah selesai, maka silinder off akan keluar. Maka akan siap ke poin nomor 5, yaitu silinder A maju sampai maksimum, A mundur sampai minimum, terus lampu D akan menyala selama 5 detik. Apakah benar? Kita coba. Maksimum, A minimum. Hanya akan nyala selama 5 detik. Akan mati kembali. Dan ini akan mereset semuanya. Dari awal akan mati. Karena selesai yang utama sudah men-trigger dari yang awal ini dan semua akan mati kembali. Itu untuk mode yang off. Kita akan beralih ke mode yang on. Switch mode-nya kita on kan. Ketika sudah start, tetap bisa ya, karena stopnya belum ditekan selama 3 kali. Langsung saja kita Amax dan Amin. Dia akan menyala. Mati selama 2 detik, nyala lagi 2 detik, mati selama 2 detik lagi. Sudah selesai. Di sini jika mode on,
Ini sudah diulangi, sudah dilakukan ya tadi, menyala 2 detik, mati 2 detik, dan selanjutnya adalah sinder C mundur sampai minimum, sinder C maju sampai maksimum. C mundur sampai minimum, maju sampai maksimum. Sudah, maka dia siap untuk sinder A sampai maksimum, sinder A sampai minimum lagi. Ini modenya langsung hilang karena dia akan kembali ke awal dan dia tidak akan bisa kembali ke mode lagi kecuali selesai di sequential utama hidup. Jadi kita amat, amin habis inaktif maka akan menyala 5 detik lampunya. Mati. Itu sudah selesai sequential utamanya dan ini akan kembali mereset kembali dari awal. Dan ada tantangan kembali di soalnya rangkaian ini tidak akan berhenti meskipun tombol stopnya ditekan 3 kali kecuali kalau sequentialnya udah selesai atau udah habis. Contoh ya, ketika kita menekan start, terus apa namanya, sistem sudah max, terus user ingin stop selama 3 kali, 1, 2, ya. Di sini di atas sendiri, C2 mana C2? Oh sebentar, startnya kita matikan dan ini stopnya 1, 2, 3, maka C2 nya akan aktif dan di sini C1 akan mati, namun dia tetap bisa hidup karena ini ada latch memaju. Jadi program ini tidak bisa berhenti ya, tetap lanjut sampai sequential yang terakhir habis. Ketika tidak percaya, ketika mode on dan tadi sudah amax, selanjutnya adalah amin, maka dia akan menyala lampunya selama 2 detik kelip tadi. Jika masih menyala, maka programnya benar. Nah, mati. Nyala 2 detik, mati 2 detik. Udah. Apakah sudah selesai? Kita lihat. Selesai lampu 2 detik, 2 detik. Sinder jam mundur minimum dan maksimum. Apakah masih bisa? Minimum, maksimum. Kita masih bisa karena ini mode on-nya off. Dan selanjutnya adalah amax dan amin. Amax, amin. Lampunya menyala selama 5 detik. Ketika sudah mati, maka di sini akan mati. C1-nya off karena tadi sudah ditekan oleh user stopnya selama 3 kali. Jadi meskipun kita lakukan amax, amin, dia tidak akan menyala. Kenapa? Karena sistemnya masih off. Kalau ingin on kembali, maka startnya akan ditekan selama 2 kali. Kita ganti switch mode-nya off 2 kali. Tes. Langsung yang paling atas tadi langsung on C1-nya. Menandakan A maju berarti A maksimum di sini. Tapi usernya habis start 2 kali, dia ingin langsung berhenti. Tapi ini sistemnya masih bisa berjalan sampai sekuensial yang terakhir. Kita buktikan. Dimana di mode off ini ada Bmin, Bmax 1, 2, 3, 4. Akan menyala. Bentar. Oh, amaxnya belum di
pencet lupa Amax-nya, terus amin. Dia akan masuk ke mode off, dan ini akan diulang selama 4 kali. 1, 2, 3, ini lampu D 3 detik, lampu E 2 detik, lampu F 1 detik. Sudah selesai. Ini stopnya, ini dalam kondisi stop ya, karena C1-nya adalah off dan C2-nya aktif, dimana C2 ini adalah miliknya stop. Maka program akan tetap berjalan sesuai yang diinginkan. Jika sudah, maka Amax kita kembali masukkan sequentialnya, terus amin, maka dia akan menyala 5 detik. Jika sudah selesai, semua sudah selesai. Akan berjalan kembali jika startnya ditekan 2 kali. Jadi seperti itu penjelasan ladder diagram yang saya buat. Ini berantakan sekali. Diagram waktunya juga. Jadi seperti itu yang saya buat untuk UAS PLC soal wajibnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.